Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil ijji wal jabarut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar bahaya sifat sombong. Dalam terminologi agama kita, sifat sombong itu disebut dengan al-kibr atau al-istikbar. Seseorang yang memiliki sifat sombong disebut dengan mutakabbir. Apa itu sifat sombong atau mutakabbir? Secara bahasa sesungguhnya sombong atau at-takabbur itu ketika seseorang merasa lebih tinggi, lebih istimewa daripada orang lain dan dia menganggap remeh, merendahkan derajat orang lain di hadapannya. Jadi ketika seseorang memiliki perasaan lebih istimewa, lebih tinggi, lebih hebat, dan dalam perasaan tersebut dia merendahkan derajat orang lain, meremehkan orang lain, maka itulah sesungguhnya sifat sombong atau takabur. Dalam agama Islam, sifat sombong ini dikenal juga dengan penyakit hati. Dan penyakit hati yang satu ini, dia tidak hanya ada di dalam hati, tetapi penyakit ini akan terlihat, nampak dalam perilaku keseharian seseorang. Baik itu lisannya, baik itu mimik wajahnya, atau tingkah lakunya. Jadi penyakit hati ini, dia akan bisa nampak dalam keseharian seorang yang sombong tersebut. Dalam agama kita, sifat sombong ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan, Allah melarang seseorang untuk sombong dalam hidupnya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan mukamu dan jangan engkau berjalan angkuh di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, orang-orang yang angkuh sombong dalam hidupnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, seseorang yang di dalam hatinya sifat sombong walaupun sekecil biji zarrah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana, sesungguhnya di antara kami, yuhibbu ayyakuna libasahu jamil wa na'lahu jamil." Ya Rasulullah, di antara kami ini ada orang-orang yang senang pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat dari sifat takabur dan sombong itu. Kata Rasul, "Innallaha jamilun
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan Allah menyukai keindahan. Innamal kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah, menyukai keindahan, tetapi yang dimaksud kibr, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Seseorang menolak kebenaran dan merendahkan derajat orang lain. Jadi kata kuncinya adalah seseorang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya dan mereka merendahkan orang lain. Nah, itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan al-kibr atau sombong. Karena itu banyak riwayat yang mengingatkan kita untuk menghindari sifat sombong ini. Karena sifat sombong ini adalah awal maksiat yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud menghormati Nabiullah Adam alaihissalam, fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia tidak mau dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Maka kata para ulama, ketika seseorang memiliki sifat sombong ini, sesungguhnya dia tengah berguru dengan petingginya sombong. Siapa petinggi sombong itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis laknatullah. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, dia tidak mau, maka secara tidak langsung iblis ini mengaku dirinya lebih baik dari Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kata-kata iblis? Ana khairun minhu, ya Allah, bagaimana engkau memerintahkanku untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sedangkan ana khairun minhu, sedangkan aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dari cahaya, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah liat. Maka di situ iblis laknatullah mempertontonkan keakuannya. Karena itu kata para ulama, hindarkan keakuan. Ana, yaitu saya. Dan itulah perilaku iblis ketika dia mengatakan saya lebih hebat darinya. Selain dari itu juga kalau kita membaca riwayat sejarah, di mana Qarun laknatullah juga, orang yang kaya raya, dia pun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang aku dapatkan ini, semuanya itu aku dapatkan karena kecerdasanku berbisnis, kecerdasanku mengelola keuangan. Maka kata Qarun, sesungguhnya aku dapatkan harta ini semuanya karena usahaku sendiri. Lalu apa yang terjadi? Fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Maka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengusir iblis laknatullah, mengusir dari rahmatnya, Allah kutuk iblis, dijadikan ar-rajim, insan, makhluk yang terkutuk. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Qarun yang sombong dengan kekayaannya tadi, fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya dan seluruh harta kekayaannya, semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awas kalimat ana, indi, dan lalu ada kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun, li mulku Misr, kepunyaanku lah kekuasaan Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengutuk Fir'aun laknatullah, ya, sehingga dia ditenggelamkan di Laut Merah.
dimasukkan ke dalam siksa api neraka karena kesombongannya yang mengatakan li mulku Misr, hanya milikku kekuasaan di Mesir ini. Maka dosa yang pertama dilakukan itu adalah yaitu kesombongan, dan kesombongan ini adalah penyakit hati yang harus kita hindarkan. Lalu pertanyaannya, apa saja yang membuat seseorang itu bisa berlaku sombong? Atau faktor apa saja yang membuat seseorang itu memiliki sifat-sifat sombong ini? Para ulama menjelaskan di antaranya ada 7 poin yang membuat seseorang itu berlaku sombong. Yang pertama, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga dia merasa lebih pintar, lebih hebat daripada orang yang jahil, orang yang bodoh. Bahkan karena kepintarannya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu semakin dia berilmu, semakin dia dekat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu, ulama, alim, yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membuat seseorang itu kadang memiliki sifat takabur, sombong, lebih tinggi daripada orang lain, kata para ulama, al-amalus soleh wal ibadah. Seseorang yang memiliki amal soleh, kebajikan atau ibadah yang dia kerjakan, dan dia merasa lebih banyak, lebih istimewa daripada orang lain, yang boleh jadi ibadahnya sedikit, yang boleh jadi puasanya tidak sebanyak yang dia lakukan, dan seterusnya. Jadi ketika seseorang memiliki amal soleh yang banyak, maka itu juga rentan dengan sikap takabur, sifat takabur yang ada pada dirinya. Karena itu ketika seseorang bisa melakukan ketaatan demi ketaatan, hadirkan bahwa semua yang bisa dia kerjakan itu tidak lain dan tidak bukan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, salat, puasa, zakat, berbuat kebaikan dan seterusnya, maka harus dihadirkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya yang keluar dari diri kita. Semua yang mampu kita kerjakan itu, solat kita tepat waktu misalnya, puasa kita misalnya, sedekah kita, semua itu sesungguhnya kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu muncul maka tidak akan ada sifat sombong dalam diri seseorang. Selanjutnya, yang membuat seseorang juga bisa berlaku sombong adalah al-hasab wan nasab, yaitu keturunan. Keturunan asal usulnya. Dari kalangan apa dia terlahir, dari daerah mana dia berasal. Nah, sering sekali nasab, keturunan ini membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kadang-kadang karena nasabnya itu, seseorang merasa lebih istimewa daripada orang lain. Padahal dalam agama kita tidak ada keistimewaan bagi seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai ketakwaan yang ada pada dirinya. Kita diingatkan dalam beberapa riwayat, sesungguhnya nasab kalian itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan yang kalian lakukan. Kita membaca sejarah Abu Jahal, Abu Lahab, kurang dekatnya bagaimana secara nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu semua tidak mampu mendukungnya, membuatnya selamat. Kenapa? Karena mengandalkan nasab saja itu tidak akan berarti apa-apa. Lebih dari itu, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi titik tolak kedekatan seseorang kepada Allah. Berikutnya pula yang membuat seseorang itu bisa sombong adalah al-jamal. Paras, cantik, rupawan dan tampan sering membuat seseorang berlaku sombong kepada orang lain. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan, paras yang indah, yang tampan sering sekali membuat seseorang memiliki sifat takabur dalam hidupnya. Padahal sesungguhnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang sadar bahwa tampang yang baik itu, yang indah, yang cantik tersebut tidak akan selamanya menetap pada dirinya, maka dia akan terhindar dari sifat sombong tersebut. Tidak sedikit seseorang yang hilang paras cantiknya, indahnya tersebut karena kecelakaan misalnya, atau karena sesuatu yang tidak dia inginkan. Karena itu sesungguhnya ketika seseorang mengandalkan parasnya dan dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan sombong yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang membuat seseorang itu berlaku sombong adalah harta benda yang dia miliki. Kadang-kadang kekayaan, harta yang dimiliki oleh seseorang mendorongnya untuk merasa lebih istimewa, lebih tinggi daripada orang lain. Padahal harta yang Allah titipkan tersebut hendaknya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Tidak sedikit kita mendengar berita bahwasanya harta yang ditumpuk bertahun-tahun itu bisa lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Allah berkehendak, harta yang berlimpah ruah itu bisa hilang dalam sedetik. Kebakaran lah misalnya, kebanjiran dan seterusnya. Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan harta dari seseorang. Maka ketika harta dimiliki oleh seseorang, jangan sampai harta itu membuatnya merasa lebih hebat sehingga dia berbuat semena-mena kepada orang yang tidak berpunya. Selanjutnya, yang membuat seseorang juga bisa terdorong untuk memiliki sifat takabur adalah al-quwat wa syiddah wal batash. Yaitu seseorang merasa memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuasaan jabatan pangkat. Sering sekali ketika seseorang memiliki fisik yang kuat, yang gagah, dia meremehkan orang-orang yang lebih lemah darinya. Atau memiliki kekuatan jabatan, sering sekali membuat seseorang itu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal kursi itu tidak selamanya bisa dia duduki. Padahal kekuasaan itu tidak selamanya miliknya. Ketika seseorang menjadikan kekuasaannya itu membuatnya sombong, maka kekuasaan itu bukan nikmat baginya tetapi malapetaka yang dia dapatkan. Kemudian berikutnya juga yang membuat seseorang itu bisa berlaku sombong adalah kasratul atba' wat talamis. Seseorang yang merasa muridnya banyak, followernya banyak, memiliki banyak pengikut, sering sekali membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih istimewa daripada orang lain. Padahal sekejap saja Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati para pengikutnya, muridnya, maka selesai, tidak ada orang yang mau menghormatinya. Maka banyaknya murid, banyaknya pengikut, banyaknya jamaah tidak boleh membuat seseorang merendahkan orang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu patut kita fahami. Setelah kita mengetahui sebab-sebab yang membuat seseorang itu bisa takabur, maka apa bahaya yang akan dia dapatkan? Dan ingat, ternyata bahaya takabur, sombong itu dua. Di dunia dia akan dapatkan dan temukan, dan kemudian di akhirat pun pasti akan dia dapatkan. Di antara bahaya sifat sombong yang akan dia dapatkan di dunia ini, pertama, seorang yang sombong itu akan tertutup dari hidayah. Akan tertutup hidayah kebaikan untuknya. Kenapa? Karena dia telah menutup dirinya, merasa angkuh, lebih tinggi, lebih istimewa dari orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Dan aku akan memalingkan, ya, orang-orang tersebut dari ayat-ayatku, ya, karena mereka bertakabur, sombong di muka bumi ini tanpa yang hak, tanpa sesuatu yang benar. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki sifat sombong ini rawan tidak mendapatkan hidayah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Dia merasa lebih istimewa, lebih hebat, sehingga sulit menerima ajakan-ajakan kebaikan. Sehingga sulit mendengar fatwa-fatwa kebenaran. Dia tertutup hatinya dari mendengarkan ajakan orang lain. Kemudian juga bahaya sifat sombong ini juga bisa terjadi di dunia ini secara langsung. Allah timpakan azab. Dan ini ada kisahnya pada masa Rasulullah SAW, dibuktikan dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan orang tersebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena dalam agama Islam salah satu etika makan itu adalah makan dengan tangan kanan. Karena makan dengan tangan kiri, kecuali mereka yang ada uzur, yang makan dengan tangan kiri adalah makannya syaitan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itulah astati, aku tidak bisa. Dia katakan tidak bisa. Rasulullah tahu orang ini mengatakan itu dengan takabur. Kata Rasul, lastata'ta ma mana'ahu illal kibr. Sungguhnya dia itu bisa, tapi yang membuatnya tidak mau itu, tidak mau makan dengan tangan kanan itu, hanyalah kesombongan, keangkuhan yang ada dalam dirinya. Apa yang terjadi? Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa orang itu tidak mampu lagi mengangkat tangan kirinya untuk makan, meletakkan makanan ke mulutnya, alias langsung tangannya itu tidak bisa bergerak. Ini artinya apa? Boleh jadi kata para ulama, doa Rasulullah SAW ini terjadi sampai hari kiamat. Orang-orang yang sombong terhadap perintah Rasulullah SAW, tidak mau mendengar perintah Rasulullah. Boleh jadi seperti orang ini yang menjadikan tangannya lumpuh, tidak bisa bergerak karena dia tidak mau mendengar perintah Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kisah Qarun, kisah Fir'aun yang kita sebutkan di awal tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fir'aun manusia terlaknat. Memang diselamatkan jasadnya untuk menjadi ibrah bagi kita umat manusia. Qarun ditenggelamkan, dia dan harta-hartanya semua ditenggelamkan. Artinya apa? Artinya bahaya orang yang sombong itu bisa jadi langsung Allah turunkan azabnya di dunia ini. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang bersifat sombong, memiliki sifat sombong ini bahayanya, kata para ulama, di antaranya seorang sahabat Sufyan bin Uyainah mengatakan, yang aku takutkan adalah kemaksiatan seseorang itu karena kibernya, karena rasa sombongnya. Karena ketika seseorang bermaksiat karena rasa sombongnya, maka boleh jadi dia tidak akan bisa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam melakukan maksiat karena hawa nafsunya dan dia bertaubat kepada Allah. Sedangkan iblis bermaksiat kepada Allah karena sifat angku dan sombongnya membuat dia tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antaranya bahaya sombong di dunia. Kemudian bahaya sombong di dunia juga akan membuat seseorang itu dibenci, tidak disenangi, dijauhi oleh masyarakat dan menghadirkan masyarakat yang tidak harmonis dan tidak kondusif, sehingga seseorang menjauhinya. Lalu di akhirat kelak, orang-orang yang sombong akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzur. Orang-orang yang mutakabbir, yang sombong itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, tak ubahnya seperti semut
yang berbadan manusia diinjak-injak oleh orang lain. Kemudian juga orang-orang yang takabur nanti di akhirat disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa mereka nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sombong seperti Qarun, seperti Fir'aun dan seterusnya. Kesimpulannya, sifat sombong merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Sifat sombong ini sepertinya tidak nampak, tetapi dia akan menggerogoti seseorang, menggerogoti ilmunya, menggerogoti ibadahnya, menggerogoti kehormatannya. Kenapa? Karena dengan sifat sombong itu membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.